Area of evac, glue-nya nih udah ditutup soalnya. Jadi makin minim untuk pemilihan di XP lane. Ya, kenapa aku tadi juga sempat memilih ke arah Minotaur untuk seorang Malphenius? Karena ini akan menjadi satu buah sisi yang sangat kuat untuk cancel Franco untuk menyelesaikan Kurt Altar. Kurt Altar ini cepet banget kelarnya. Dia punya Arlott, dia punya Minotaur, dan tentunya ini Boots harus menjadi sosok yang bisa memberikan deal damage kalau menurut aku Profesor KB. Oke, ternyata pilihan terakhir ada Uranus. Boots akan menggunakan Uranus kembali di mana kemarin dengan penggunaan Uranus pertamanya Maniac berhasil didapatkan untuk damage. Kali ini keluar lagi Uranusnya. Dan ini Uranusnya memang Uranus yang bagus banget posisinya. Tidak ada efek-efek yang burst damage kayak Leslie. Tidak ada yang one shot, bener-bener one shot ya kan. Dari segi Marksman-nya juga. Marksman-nya dalam bentuk DPS. Makanya kita akan lihat bagaimana nantinya posisi yang diberikan oleh Uranus di lini depan. Alright, dan itu dia yang EVOS Legends juga aku tadi sempat sounding kalau mereka mendukung secara langsung Profesor ya. Tuh, ada di sana ya. Dan Draft pick tentunya sudah muncul. Yap, Artinya kita sesaat lagi akan menuju ke line of down. which itu dia BLCK, Balon Blacklist. Dukungan-dukungan untuk Blacklist sudah hadir sana, dukungan untuk Onyx pun sudah hadir. Ini udah terlihat di situ ya, ada Tas dan juga AG yang memang sudah ready memberikan dukungannya pula. Indonesia, mari kita bersatu, mari kita menuju ke arah lane of down untuk mendukung Onyx Indonesia kembali mengamankan mahkotanya yang sempat hilang ke negara seberang. Go to the lane of down. Yap, Kiboy on position. Siapa nantinya yang akan diganggu, entah itu purple buff, entah itu hero-nya. Karena Wise masih akan melakukan farmingan di area dari orange. Dari Paramis di bagian tengah udah mulai melakukan serangan pula. Tapi Akai akan bergerak ke area dari purple. Oke. Mereka berjalan dengan rotasi seperti biasa, XP lane ke arah bagian Iya. roamernya bagian ke arah XP lane. Dan untuk sekarang perbedaannya, mereka tidak lebih berfokus kepada Little Wonder. Jadi perebutan Little Wonder akan diperebutkan tanpa adanya retribution yang digunakan dan diamankan oleh Suns. Tertarik begitu saja kembali lagi Suns dengan adanya recall yang telah dikeluarkan. Melihat dari rotasi dari seorang Kiboy ini akan ada sedikit babysit untuk mengamankan posisi dari seorang cewek. Oh, Wah. Flower-nya kali ini masih bisa membuat dirinya selamat, tapi nampaknya itu tidak terlalu cukup. Kenapa tidak terlalu cukup? Kalau Kiboy akan coba melakukan invasi kembali, ini akan menjadi sedikit berbahaya untuk para pasukan dari Blacklist International. Ini makanya dengan adanya Franco ini nikmat banget ya, harusnya nanti dengan Bloodhound-nya dan berharap tidak akan ada gangguan. Tapi di bagian bawah Boots ya sudah mendapatkan gangguan dari dua orang sekaligus yang berada di area XP lane. Boots hanya bisa melihat dari kejauhan untuk sementara. Untungnya saja itu ada Purify di tangan dari Boots dan itemnya sangat Profesor TV. Early kayak gini masih belum terlalu banyak yang di-build, hanya saja sudah ada satu buah Stilek Plate. Membuat one-one-nya agak sedikit sulit untuk di-ganking. Hanya saja dengan efek suppress mungkin akan menemukan jawabannya. Flicker, Bloody Hunt. Mungkin di early game bisa dilakukan juga oleh Kiboy nanti di menit yang kedua. Namun balik lagi di sini, level 4 akan ditemukan. Tinggal kita lihat dulu, ini Kairi akan menuju ke arah mana? Apakah dia akan crossing menuju ke arah Purple Buff? Atau dia akan lebih mementingkan level terlebih dahulu ketimbang memaksakan tim fight di ranah Turtle? Justru aku ada satu hitungan, bukan ke arah Purple Buff dan juga hitungan ke arah Turtle, tapi mungkin saja bisa ke arah 1-1. Itu baru saja mungkin. Bahkan Pulse di sana akan coba diganggu oleh seorang Edward. Final slash, one battle situation. Pulse gagal dapatkan, tapi first blood yang sudah kuduga lebih menguntungkan ketimbang Purple dan juga ke arah Turtle di menit yang sekarang. Kenapa aku bisa bilang lebih menguntungkan dari 1-1? Ini adalah gold lane yang bisa ditutup oleh seorang Kairi. Informasi telah diberikan, Wise akan berada di arah Purple Buff dan dia masih bisa menukarnya dengan Purple Buff dari Wise. Dan itu tidak akan dikasih dengan secara cuma-cuma oleh para pasukan dari Blacklist International. Temple Soul telah dikeluarkan, berhasil mendapatkan satu buah Purple Buff. Mundur ke arah belakang, Kairi masih bisa diselamatkan oleh para pasukan dari Onyx Indonesia. Tapi bos dari bottom lane tersalah pick off oleh seorang Edward. Oke, Edward di bawah mendapatkan satu orang, tapi Suns di area tengah. Venus berhasil ditarik walaupun belum ada cukup damage yang bisa dihasilkan, tapi di bagian atas coba lihat dua orang sekaligus. Mereka berfokus untuk bisa mendapatkan lagi ke arah outer turret-nya. Cewek kemungkinan besar akan menumbangkan satu outer turret ini di menit ketiga. Satu move Kairi dan pakai retribution dari Turtle yang dimiliki dari Blacklist International. Turtle yang pertama, kalau dikalkulasikan dengan adanya turret, gold lane, full plating, dan tumbangnya 1-1, is not worth it, Profesor. Iya, dan item pertama dari Kairi
bukan Berserker's Fury, bukan Windtalker, melainkan Corrosion Sight. Dia ingin menjadi Link Ganker sepertinya. Link Ganker Dia ingin memberikan Israel. slow evac dan nantinya ini bakal menuju ke arah top lane terlebih dahulu. Lihat Keyboy selalu standby di river bagian top lane dan lihat slow effect yang diberikan oleh Kairi menuju ke arah Oh My Venus. Dia benar-benar tidak bisa berjalan dengan bebas. Dia benar-benar ingin memaksa Oh My Venus mengeluarkan minion Fury-nya secepat mungkin sebelum team fight besar. Oh, masalahnya ini bisa kita bilang setelah dia Corrosion Sight akan kemungkinan besar menuju ke arah Demon Hunter Sword. Dan mungkin Kairi bisa saja melakukan solo pick off terhadap Wise ataupun Edward sekalipun. Di depan sana ada Pulse berada di depan. Purify Kemi tidak dimiliki. Dengan ada satu bakar altar berhasil diselamatkan begitu saja. Langsung retribution from Kairi. Wise gagal mendapatkannya. Mendapatkan team fight kembali terjadi. Mundur ke arah belakang. Ada Banner from Rocket tebakan. Suppress yang diberikan oleh seorang Keyboy. Menutup satu point kill. Ditukar dengan mid lane. Oh My Venus, where are you going? Kairi menuju ke arah Yue. Temple Sombling masih dipegang. Tapi nampaknya Kairi gagal mendapatkan seorang Yue. Berhasil mengumpat berlindung di balik bebatuan lane knockdown. Itu dia keunggulan dari Novaria. Namun sekarang coba lihat apapun yang terjadi, cewek tetap fokus untuk bisa mendapatkan lagi dengan segala perlindungan. Outer turret hampir saja bisa dia tumbangkan sekarang di area bawah. Sementara di bagian atas pertukarannya belum ada, hanya ada shield turret doang loh bro. Ya, sama-sama shield turret yang hilang, namun untuk sekarang mungkin kita bisa berfokus juga sama Yue dengan Clock of Destiny-nya. Harus ada yang bisa menyentuh ke belakang atau nanti berbagi tugas. Dan satu turret di arah bawah pun sudah diamankan. Suns hanya akan melakukan clearing saja di arah top lane. Turtle Poking, pun ya. kebetulan di arah top lane, jadi sepertinya Boots akan memotong dua lane, mid lane, dan juga bottom lane untuk XP lane-nya. Untuk sampai saat ini, setidaknya Blacklist hanya akan team fight dengan 4 pemain di Turtle. Oke, terdeteksi posisi Aminan Ford telah dikeluarkan begitu saja. Berhasil mendapatkan seorang Suns. No Hurt Altar for this time. Bahkan Kairi tidak memiliki purple buff para pasukan dari Blacklist International. Kali ini mendapatkan keuntungan. Tapi sayangnya Suns masih memiliki satu buah pasif yang tinggi. Dia sudah kembali lagi ke line of down. Informasi telah diberikan. Dominant Fury. Mereka mencoba mendapatkan team fight. Harus akan menjadi pilihan. Retribution from Kairi. The set point from Kairi. Berhasil mendapatkan Wise. 2 point V Wise. Wombo combo combro for Onyx Indonesia. Berhasil mendapatkan 2 point kill plus turret play. Yap, itu dia Turtle dapat 2 orang diambil lagi menjadi sebuah keuntungan dan sekarang di area tengah. Itu yang akan menjadi fokus lagi untuk Onyx ditembak masuk ke dalam tubuh dari Franco dan outer turret mid. Lenyap sudah prop, ini keuntungan yang berlipat ganda. Dengan hanya menukarkan pasif dari Suns loh. Suns tadi di all in, Minion Fury udah digunakan, otomatis ketika team fight, di sini Keyboy yang lebih beruntung. Dia bisa berikan efek suppress dan itu secara tidak langsung membuka kemungkinan kalau Oh My Venus hanya akan menggunakan ultimate-nya sekali di objektif. Kalau gameplaynya tarik ulur, ini bisa nih dimanfaatkan nih. Bagaimana kiting team fight-nya agar keluar dulu source-nya ya kan, dihabisin dulu ultimate-nya, baru Onyx bakal balas all in. Itu teknik pilihan namanya Profesor KB. Teknik Kenapa pilihan? Kamu udah mau dikasih yang enak, tapi kamu malah memilih Suns. Iya. Kenapa aku bisa bilang dapat yang enak? Yaitu ketika mereka bisa team fight 5. Tapi ternyata mereka masih memilih all in terhadap Suns. Yang notabene-nya, dia akan kembali lagi ke lane of down dengan sangat cepat. Dan bahkan Oh My Venus, Minion Fury akan kembali terjadi. Bersama dengan Kurt Altar dikeluarkan begitu saja. Kurt Altarnya selesai. Keyboy masih terperangkap. Crossbow telah keluar. Tepakan di sisi sana. Keyboy harus menjadi korban keganasan dari seorang masih ada 1 point kill kembali didapatkan. Tapi Kairi, double kill kembali terjadi. Ini yang aku bilang. Teknik pilihan. Tidak ada pilihan yang baik untuk para pasukan dari Blacklist International. Tepus, bakal coba untuk bertahan. Langsung ada Rapati. Tapi when not nature save the day. Berhasil mendapatkan 1 point kill. Dan Yue dengan sangat tepat berhasil menembakkan 1 buah Astral Recall-nya. Tapi Suns memilih tumbang di depan sana. Buying time untuk mid lane. Buying time untuk mid lane dan bahkan 1. Turtle-nya benar-benar dikasih waktu yang begitu lama untuk setup dari Onyx dan lihat tidak ada yang bisa pegang ke arah boots-nya karena boots-nya bebas banget di sini, tidak ada efek stun, tidak ada efek suppress dari Blacklist International karena mereka bermain dengan Minotaur. Mereka akan memanfaatkan Minion Fury untuk team fight dan kali ini walaupun boots membuka weakness point dari 1-1 ini hanya akan menjadi stack tambahan bagi Uranus-nya. Lihat, di depan benar-benar strong banget. Tidak ada yang bisa handle Uranus-nya. Dan bahkan tadi sebenarnya kalau mereka mau team fight kembali pun untuk menumbangkan seorang Boots, no win of nature loh. Nggak ada. No win of nature dan Kairi udah standby on position. Dan ini akan cukup berbahaya. Lihat di depan sana Suns lagi-lagi akan mengamankan terlebih dahulu pasifnya. Jadi ini dia.
Mungkin dulu kita lihat kalau Faramis itu mengamankan pasif dengan cara minion-minion. Tapi kali ini poking damage itu menjadi salah satu source pasif yang paling tinggi. Tapi lihat Wise macam dipasang menuju ke arah secara Pulse. Pulse masih dapat bertahan. Purify Gaming telah terjadi. Tapi nampaknya buy time dilakukan boost terlalu mahal. Membuat seorang Kairi harusnya bebas untuk bisa mendapatkan Lord. Tapi nampaknya di sini para pasukan dari Onyx tidak mau hanya Lord. Mereka selalu mau lebih. Ketika para pasukan dari Blacklist International tahu punya power dari Omod Venus. Ini akan menjadi banyak banget hal yang dilakukan Onyx. Mereka dari Kating, dari soft skill 40. Mereka akan coba bisa pancing dari split push 40. Lihat top lane. Satu winning condition yang didapatkan ketika pegang link dari Onyx. Ini akan membuka juga skenario split push. Agar bisa maksimal. Tapi kalau misalkan emang mau di all in, lihat Kairinya datang dan langsung dicuri Retribution. Kairi! Retribution from Kairi! Again and again! Take over Lord dari Onyx Indonesia. Makanya itu di sana. Seorang diri tadi bermani. Mencoba untuk bersaat. Seorang diri terima kill dapat kalau seorang cewek. Tapi lihat cewek di depan sana. Rero Apathy. Gagal fokus ke arah PS Turret. Nggak perlu apa-apa yang terjadi. Pasukan dari Onyx Indonesia mendapatkan 3 point kill. Mendapatkan Lord. Dan bahkan di sisi dari Onyx Indonesia mendapatkan mid PS Turret. Cuan for life. Ini belum 10 menit, mereka udah dapat best turret yang ada di bagian tengah loh. Dengan segala keunggulan yang udah mereka ambil dari tadi. Ada all in yang salah tempat ataupun all in salah hero karena Lordnya sekarang udah mulai masuk. Coba lihat Suns-nya, Burst-nya hanya memancing data tersebut untuk memastikan agar tidak ada misinformasi kemana orang-orang ini akan pergi. Mereka nggak ngincer langsung ke base, mereka ingin menghancurkan base turret pasifnya terlebih dahulu karena ini masih di bawah menit yang ke-12 di bottom lane. Kairi memicu hal tersebut di top lane. Suns, Cewek, dan Keyboy yang memicu bagaimana pasif turret ini bekerja. Dan kali ini Wise sepertinya heavy spin sudah digunakan tapi lagi dan lagi. Ini terlalu strong untuk Boots dan Keyboy di lini depan. Alright, Bulls berada di depan mencoba untuk membuka weakness point. Bahkan ada Suns melakukan poking damage kembali terjadi. Pasifnya dihisap terus. Bakal fokus ke arah pasif yang dimiliki oleh para pasukan Onyx. Lihat Suns tuh, dia cari terus Prof. Just in case dia tumbang, it's okay no problem. Tapi lihat Iron Romantic Mania bakal Mega Kill didapatkan. Damage terlalu besar. Rana dapatnya from Cewek. Berhasil melakukan satu point kill. Onyx Indonesia berada di depan mata. Mencoba untuk fokus ke arah base-nya. Masih ada Kairi memancing final slide. Edward Hoba ini bencana di game pertama. Onyx Indonesia berhasil menumbangkan Blacklist International dengan sangat cepat. 11 menit saja. 11 menit loh. Permainan dari Uranus. Ini game Uranus banget karena tidak ada efek sisi pasti. Tidak ada Kaja. Blacklist yang band sendiri. Franco langsung diamankan oleh Coach Shep dan juga Coach Adi. Permainan agresif ala Indonesia. Seolah membukakan kita, ini dia. Karakteristik gameplay yang sudah lama kita nanti-nantikan. Dan Onyx menyempurnakan gameplay tersebut. Bahkan berada di level yang berbeda. V-Wise. Combo dari Blacklist International yang selalu dikenal, selalu identik dan selalu menjadi karakteristik dari Blacklist International dipatahkan berkali-kali. Bahkan tidak hanya memisahkan Yue dan Owl, mereka miskinkan Owl dan Yue-nya. Dari awal tidak bisa join team fight. Dan aku udah bilang dari awal kan, 1-1 di Blacklist win rate-nya itu kecil banget. Tidak dalam angka yang besar. Sehingga hal tersebutlah yang menjadi salah satu advantage juga ketika kita berbicara soal counterplay dari 1-1 Blacklist. Ditambah lagi link from Kairi. Link from Kairi yang benar-benar dari awal permainan sudah kelihatan kalau dia akan memiskinkan Ul secara langsung. Dia gak mau turtle, dia gak mau purple buff. Dia mau 1-1. Dengan satu kali tumbang 1-1, Cewek dapatin full plating plus turret. Bener-bener cuan for life. Gini. Gak perlu kaget hal tersebut terjadi karena memang karakteristik gameplay yang mirip ya. Kita melihat aja deh semifinal kemarin. Echo sama Onyx gameplaynya itu setipe. Dia kalau misalkan, kalau kata Mas Aji ya, cacing-cacing naga-naga. Ini naga mulu maunya. Cacing. Tapi MVP-nya Boots, Prof. Ya, kalau kita berbicara Boots, aku bakal tarik lagi kata-kataku yang di awal. Siapa yang mau pegang Boots-nya? Tidak ada efek sisi pasti karena main Arlot. Beda halnya kalau sebagai XP laner mungkin nantinya akan ada Dyrus yang bisa menghancurkan atau bisa dibilang menghilangkan lah ya efek armor daripada Uranus itu sendiri. Dan lihat beberapa kali team fight terjadi, trade kill selalu menguntungkan bagi kubu Onyx. Apalagi dalam keadaan Ceweknya menang laning dan menang jumlah juga dalam team fight besar. Bloody Hand yang on point dari Keyboy menuju ke arah Wise. Keyboy tahu
Kalau Wise ini adalah pemain dengan retribution terbanyak di MSC. Dengan Lord dan Turtle terbanyak di MSC. Makanya target dari Keyboy itu adalah Wise. Dia nggak peduli kalau seandainya nanti all itu bebas. Selama masih ada Uranus, tentu Crossbow of Tank daripada all tidak akan menembus lini belakang. Dan ini dia red reset boy kita Kairi dengan Endless Battle sebagai bonusnya. Dan banyaknya point kill karena My Venus itu juga sudah mengeluarkan minion Fury-nya. Wise sudah mengeluarkan heavy spin-nya. Yang tersisa hanya Crossbow of Tank dan tadi dia Crossbow of Tank menuju ke arah Boots. Bukan jawaban yang tepat bagi teman-teman dari Blacklist International karena mereka tidak menemukan jawaban dari regen HP yang kali ini Oracle-nya juga sudah ada di tubuh dari sang robot Uranus. 11-11 angka yang cantik. Wah, untuk kemenangan di game yang 11-11 ya. pertama. Yes, Flash sale biasanya nih. 11-11. Ah. Tahu nggak itu apa maksudnya? Apa? Itu game pertama, game kedua sampai dengan game keempat. Yes. 1 poin ke Onyx semua. Oh, Wey, tapi cakep. Pak Pulung, 11-11 flash sale. Kamu itu salah. Apa? 11-11 itu Apa flash dong? game. Iya, karena dengan deretan item yang emang udah terlihat. Dia ada deretan item yang emang semuanya rata-rata. Ini adalah makanan untuk Onyx ya Prof ya. Dengan deretan kayak gini cuman coba lihat dari untuk owlnya aja itu baru memiliki beberapa item yang bisa dibilang untuk ngadepin dari Uranus ya itu mau sampai kapan. Tapi serius, Coba ini apa? bandnya aku suka banget. Kalau kita tarik balik ya ke awal banget, bukan opening, bukan draft pick, Ke ya kan? PPT. Kejauhan kalau misalkan kita berbicara opening kejauhan, kita berbicara draft pick dulu ya kan. Berbicara draft pick, di sini kalau kita mungkin ingat-ingat sedikit, bandnya itu flawless banget. Mereka second pick Onyx-nya. Mereka amankan Fredrin terlebih dahulu, membuka skenario first pick bagi Blacklist agar nantinya terbuka juga nih. Kira-kira gambaran gameplay seperti apa yang ingin mereka mainkan. Dan sepertinya Blacklist termakan dengan Onyx yang memang sengaja tidak melakukan ban terhadap One karena memang tujuan utama dari ban terhadap Estes, terhadap Digi itu menuju ke arah Oh My Venus. Sementara untuk Fredrinnya, karena Fredrin dari Wise ini semenjak di group stage sampai dengan kemarin babak semifinal itu mendapatkan win rate yang sangat tinggi angkanya. Jadi kayaknya ya Coach Yep sama Coach Adi gak mau ambil pusing. Langsung ban aja 3 hero ini. Langsung tutup hero-hero seperti ini. Mereka bahkan melepaskan Joy. Ingat nggak? Yang ban Joy ini siapa? Blacklist. Yep. Yang ban Kaja Blacklist. Yep. Jadi sebenarnya Blacklist ini kayak kemakan sama tarikan dan umpan draft pick-nya Coach Yep dan Coach Adi. Ini dari data tadi ya Prof ya. Ada 138.000 poin damage yang diantarkan ya. Tapi hampir 100.000 tadi 99.000 itu dimakan Boots. Makanya. Sini semuanya. All you can eat sini. Ini gamenya Boots banget soalnya. Apa aja? Kan katanya sini semuanya. Damage. Ini gue lempar ke One Party, gue udah gak kuat lagi gue sama lo. Langsung aja. Hey, di sana coba. Nih kita mau tahu nih seperti apa nih. Hai, mantap Aul. Aul melaporkan langsung dari. Oh, masih delay. Makanya kita lempar aja ke dia. Silakan Au. Langsung dari Sports Cafe Setiabudi Jakarta Selatan. Game cepat 1-0 Onyx berhasil untuk mendapatkan kemenangannya. Dan aku tidak sendiri kali ini, ada BA cantik yang sudah tidak lain tidak bukan lagi Fonzi. Halo. Fonzi apa kabar? Halo, aku baik Kak. Wow, Fonzi kan tadi kita nonton bareng nih ya. Menurut Fonzi sendiri, menurut kamu game pertama tuh gimana sih Onyx? Seru banget sih, cepet juga ya. Semoga next game-nya cepet juga. Amin. Oke, kan next game-nya harus cepat, berarti kan udah 1-0. Optimis dong 4-0 ini. Optimis. 4-0. Oke, dan tadi kalau udah kita lihat dari bandnya kan ada Digi, Estes, hero-nya Oh My Venus di band. Iya. Menurut kamu next game harus di band lagi nggak sih? Ya ada baiknya di band sih. Ada baiknya Iya. di band. Terlihat dengan hasil yang optimis dan Fonzi ini ya kan nontonnya lagi di Jakarta nih. Iya. Kasih dong pesan buat teman-teman Onyx yang lagi berjuang di Kamboja sana. Semangat semua player Onyx, semoga bisa clean sweep 4-0 dan bawa juara. Amin. Amin. Wah, luar biasa ya. Fonzi udah ngasih semangat dan pastinya kita juga nggak kalah ngasih semangat karena di belakang sini nih Sonic udah siap siaga lagi buat kasih dukungan penuh pastinya untuk tim Indonesia. Jadi kita ajakin mereka buat yel-yel lagi ya kalian ya. Oke, udah siap belum? Udah. What time is it? What time is it? What time is it?
Terima kasih Aul, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Aul dan terima kasih Iya. juga Fonji melaporkan langsung ya. Fonzi. Fonzi. Oke, tapi kalau gitu jangan marah-marah, kita langsung melihat interview dari Cambodia. Silakan. Mythic Honor. Mythic! And you also Mythic. Oh, the Server 3. So this is your bonding. And who decided to come here? Was it Ian who begged you to come here? I think we went for the M2 and then we liked it when I was in Singapore. So we didn't get to see live, but we were in the cinema. So because it's COVID, so after that we decided let's get the first one on the site itself. So you mean you've been a long time fan of MLBB? Since M1. Since M1? Ian, how old are you? 11, 11. And you've been playing since how old? 8. 8. And Wow. do you want to be an MLBB player one day? Yes. Which team do you want to play for? Onyx. Onyx! Oh, Onyx. Onyx! Okay, so your hero is Atlas. So can you do a pause or one line of the Atlas? I can't really do it. Oh, you can't really do it. Okay, so you've been flying from the other country is Singapore. So how long have you been here in Cambodia and how do you like about Cambodia? We're here since Friday. Since I think, Friday? Yes. Everybody's very friendly, very nice, good food. We're enjoying ourselves here. So you like the food too, right? Wow គាត់ថាគាត់មកដល់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងតាំងពីថ្ងៃសុក្រហើយគាត់ចូលចិត្តប្រជាជនយើងមែនតើដោយសារតែរស់រីរាក់ទាក់ហើយសម្រាប់ food វិញគឺល្អមែនតើគឺឆ្ងាញ់មែនតើបាទ Okay, how do you feel about winning this first battle of the Onyx as you are a fan of them? Yeah, what do you think it's going to be the result? Bro, walk over. You think it's going to be a sweep? You think what? Do you think it's going to be... And fans, what do you think? Prediction. I think Onyx has a very solid strategy on how they want to counter the Ube strategy of Blacklist. So I strongly believe that Onyx has broken the code. Sorry, Blacklist fans. Oh my God, I really think you're such a cool mom. Ian, like you were saying earlier that you can do hero impersonation, yeah? Yeah, a bit. Okay, what can you do? Akai. Akai. Okay, go ahead. Akai enters the seas. Oh, I love it. Do you know any other hero impersonation? While you're thinking, I'll do one. Keep it up until you're as brilliant as me. Oh, Layla, how about you, Mom? Oh, okay, yeah, do it together. 1, 2, 3, 4, 5. Look at all these carrots. That's cute. I love I love it. You know what? There's a lot of Onyx fans here. How about we get them to cheer for Onyx, for your favorite team? So all you have to do is say go, and then everybody else will scream out Onyx. All right, everybody, you got that? All right, here we go. Ian, take the lead. Go! One more time. Go! One more time. Go! Oh my God, wait, the players are right over there. Right over there. Whoa, Coach Yab just waved at you. What do you want to say to them? They could hear you right now. What's your message to them? And you can let them know that you want to play for them in the future. Good luck, break the code. Oh! Wow! Good luck, break the Oh! code. Is there a specific player that you want to send a message to? I don't think he's a player, but Coach Yep. Coach Oh, Yeb! Coach Yeb. What do you want to say to Coach Yeb? I hope that you can lead Onyx well. You hope you could lead? But I think he's really leading well. Oh, so he's really... Coach Yeb is a great leader. Coach, he wants to be a player one day. 11 years old, mythic right now. Coach Yeb will take care of you. You see that? All right, everybody. This is such an amazing family. Great example for the MLB community. They're playing well together and they're having fun together. So we're going to go back to our casters and take us to see the world. Aduh, Alright. pinter banget sih. Ngefans sama coach. Dan Jarang loh ini. Jarang banget dan Jarang. bahkan itu lihat mereka Wah, itu luar adalah biasa. fans Onyx udah lama banget dan mereka terbang langsung dari Dari Singapura ke Singapura. Kambodia. Dari Singapura loh. Dan yang paling hebatnya 11 lagi tahun. 11 tahun. Mythic. Itu dia. Main Akai. Ada yang lebih hebat lagi. Apa? Dia 11 tahun. Bahasa Inggrisnya udah jago banget. Bang,
Kasih taunya gimana ya? Gue 11. Dari dia lahir. Gue 11 Dia tahun bahasa Indonesia gue udah jago parah, Ji. Iya, Ji. Di sana tuh nggak mungkin sih pas batuk, pas kau gitu kan. Esmor. Nah, nggak mungkin. Nggak ada Ini kayak gitu. orang sana nih umur 11. Nggak ada. Batuk. Edah. Nah, Kagak ada. Sleep with fan nggak ada. Kagak, Tidur Ji. kipasan terus nggak ada. Edah bagel. Nggak ada, Gimana Ji. ya? Gitu Beda kagak di sana. ada. Emang dari Pegangin, awal. pegangin, Be. Tapi dia keren loh. Pegangin. Dia sama ibunya, sama Iya. mamahnya, itu niruin voice line dari hero-hero Mobile Legends. Iya, iya. Kamu ada nggak voice line favorit? Apa? Pulung. Sopan santun telah hilang. Nah, itu clean. Clean. Kamu siapa? Saya itu sukanya apa Be? Yang favorit gue dulu Be. Apa? Oh ya, Siapa? nasi goreng telur, Wan, nasi wan, goreng wan, telur. wan, wan, wan. Kamu berarti tadi clean? Clean. One. One. Saya Xavier. Apa? Higher up, Apa? just a bunch of hypocrite. Ih. Kayak gitu. Nanti kata-katanya cari tahu sendiri. Enggak, gue suka yang itu Safir bukan yang itu ya? Yang mana? 4 orang titik-titik. Wah, itu Popol Kupa. Oh salah ya? Itu Popol Kupa. Oh iya, salah ya. Beda lagi. Apa gimana kata-katanya Be? Menggendong 4 orang. Oji itu tidaklah mudah gitu. Iya. Kejat. Pas kan? Kalian tahu lah. Tahu lah kalian. Tahu masa ya kita sebutkan di sini. Coba guys, banyak yang nggak tahu nih guys apa ya maksudnya KBOG itu ya? Tapi kita balik lagi ya. Kita akan menuju ke arah draft pick. Kemenangan di game yang pertama tentu membawa angin dan tren yang positif ke arah Onyx. Dan semoga tren positif tersebut terus sampai ke game yang keempat. Let's go. Draft pick game yang kedua. Oke, sementara untuk sekarang draft pick-nya let's go Atlas. Iya tuh, pas ditarik gitu bukan yang Horden gitu ditarik. Benen pick, Pak. Itu bagus banget tuh, asalnya luar biasa. Tapi Digi Estes tetap. Hanya saja yang berubah sekarang adalah Arlott. Fredrin dilepaskan. Bisa saja Fredrin pun akan menjadi milik dari Onyx itu sendiri. Karena ini first pick ya, dan mereka lebih memilih untuk ban terhadap Arlott. Sehingga kalaupun nanti Fredrin diamankan oleh Wise, aku merasa masih ada banyak jawaban nih Pak Pulung dari Onyx itu sendiri. Ingat, Kairi dia sempat bermain Amon juga kan? Jadi ada seharusnya celah yang bisa dimaksimalkan di game yang kedua kali ini ketika Fredrin tidak menjadi salah satu prioritas dari band Onyx. Kadita Kaja sudah dibuang, One lagi dan lagi tidak dilepaskan kali ini. Nah kan, muncul kan? Mereka nggak mau main One tapi tidak ingin memberikan One juga kepada cewek. Dan Beatrix kali ini terbuka, namun Joy yang akan menjadi prioritas. Dihabisin nih. All dipaksa untuk antara main Cloud, main Beatrix, gak akan masalah. Yang penting Joy-nya itu diamankan sama Onyx terlebih dahulu. Hero yang bisa dash ke arah belakang sekaligus bisa memberikan efek burst damage dalam bentuk magical. Dan nantinya akan membukakan gameplay juga apakah Joy-nya bakal jadi flex pick. Karena Onyx juga sering banget untuk mengamankan first pick untuk hero-hero fleksibel. Yap. Tapi Joy ya. Oke. Bisa Joy Fredrin bahkan mereka. Iya, sekarang berarti untuk Blacklist, kalau kita melihat bagaimana kemarin mereka menggunakan hero-hero apa aja, Wise, apabila Fredrin ada, Wise pasti akan menggunakan hero tersebut, selalu. Sekarang ada? Ada, Fredrin dan Valentina. Ini udah hero power sih pegangannya sama Yue. Dan itu udah pasti bakal diamankan juga hero ketiganya bagi Oh My Venus. Karena kalau kita melihat nih, kalau misalkan Cloud akan diamankan terlebih dahulu, Joy ini bisa jadi malapetaka untuk Cloud-nya. Makanya Yves adalah jawaban yang paling aman untuk saat ini. Sehingga nantinya Valentina ketika tidak bisa melakukan farm dengan bebas, tidak bisa melakukan poking damage dengan flawless, sudah pasti Yves dari Suns akan lebih diunggulkan di arah mid lane-nya. Dengan jarak yang jauh, Void Crystal yang bahkan memberikan efek slow, dan jangan lupakan juga Reward Manipulation yang jaraknya juga begitu luas. Oke, ngomongin dari segi boots yang akan ngelit game ini tentunya. Kita tentunya di sini ada melihat mereka butuh backliner yang sangat kuat. Dan ternyata Franco lagi. Sebelum mereka menuju ke arah backliner itu, mereka tetap akan mengamankan satu suppress yang tidak akan dilepaskan sama sekali oleh tim Onyx dari tadi. Ini dia. Kalau ini masih Minotaur, kemungkinan besar berarti akan ada gameplay seperti tadi di game yang pertama. Dengan rotasi yang begitu terbilang tidak cepat, tanda kutip untuk Minotaur, makanya mereka pasti akan mengamankan hero assassin. Bahkan Joy-nya bisa di-flex. Dan untuk saat ini, Novaria diamankan untuk Oh My Venus. Makanya tadi aku bilang kan, hero ketiga pasti Oh My Venus. Lama-lama ini jadi bukan break the code, Lung. Jadi? Beda code.
Beda kok. Lo yang ngabisin semua code-nya ya. Iya. Saya dari kemarin nyatet loh Pak soal draft pick-nya Blacklist ini Pak. Saya juga belajar Pak dari kamu. Itu yang saya share di grup. Itu kan saya lihat itu juga. Iya makanya. Seluruh tier-tiernya kan. Benar. Dan ini Leslie juga dibuang. Kemungkinan besar Cloud apakah akan diamankan untuk sisi bagian kiri bagi Onyx. Karena gini, dipaksa untuk ban terhadap Cloud agar nanti mungkin Beatrix-nya mungkin juga jadi rebutan. Iya. So far, kalau misalkan kita lihat dari draft yang tersisa, Joy ini paling mending ketemunya tuh ditemuin sama Beatrix. Iya karena ditempel dari Ada tembakannya. Haskell, bener. Ada Haskell, lifesteal bisa tinggi, DHS juga bisa diamankan. Tambah satu lagi, sebenarnya Beatrix ini tuh punya dua opsi lah untuk bisa cover. Tactical positioning Flicker. dan juga flicker. Nah, tapi kalau kita berbicara soal Flicker, Hero Assassin masih bisa diamankan juga. Kalau ini bandnya menuju ke arah Link, berarti wah ini dia yang harusnya nyaman buat ceweknya sendiri. Hero-nya dia jadi terlepas bebas dan banyak banget opsinya. Melissa juga bisa. Melissa, Brody masih ada. Melissa, Brody, dan bahkan kalau bisa aku bilang, ini kalau misalnya di sisi kanan dari Edward kemungkinan akan ada Glow OO, ini bisa aja Glow. ke arah Kari. Jadi Glow oh. Kenapa jadi glow? Oh. Nah, lapu-lapu di Melissa. band. Kalau ini menuju ke arah Beatrix atau Cloud, aku malah yakin banget kiri bisa ambil Hayabusa Harit. 3 Hayabusa Harit. magical damage, physical damage-nya udah tinggal di assassin-nya sekalian. Jadi penetration-nya cukup, DPS-nya udah ada semua. Kalau misalkan memang ternyata Joy-nya yang menjadi jungler, berarti marksman yang akan dibawakan sama cewek. Sementara Beatrix yang menjadi pilihan untuk diamankan langsung oleh Nah. Blacklist International dan 2 hero terakhir. Cloud bisa diamankan. Aku sih Melissa ya. Kalau Melissa, dia cuma bisa pegang ke arah Fredrin. Oke. Tapi kalau Glue, ini bagus buat Boots-nya. Karena Boots bisa bener-bener pegangin ke arah Fredrin-nya. Iya, Dan dia- Edward dihabisin hero-nya. Dan lo enakan kayak gitu gak sih, Be? Iya. Lebih ke arah glue, Karena ke gini, arah samping. karena mereka nggak main UB. Mereka Iya. nggak bawa healer. Jadi kalau mainin poke damage, jawabannya ada di Glue. Dan bisa di split juga nantinya untuk Hairi. Yes. Just in case kalau misalnya posisi tidak terjadi. Bane. Bane yang diamankan. Berarti Joy tetap di arah XP lane. Dan kalau begitu, hero gold laner ini ternyata Yap. menuju ke arah Moskov. Objektif gaming ya. Karena mereka tahu di sini Blacklist gak bakal bener-bener main berlima. Pasti bakal ada yang match up di arah lane jauhnya. Sehingga Moskov bisa menjadi dua jawaban, main front to back atau dia yang bakal ngeflank. Sehingga split push juga bisa menjadi salah satu jawaban nantinya. Dengan metode seperti tadi yang Link bawakan sama Kairi. Ini dia. Ini kalau Sky King. dilihat deretan dari hero ya Bane, lalu udah ada Moskov lagi. Ini adalah hero-hero yang emang kalau mau nge-push, dia cepatnya cepet banget kan bro? Iya, iya, Ini iya, cepet cepetnya banget. kacau banget Dan gitu bahkan loh. ingat, dia bisa deadly catch tanpa minion. Iya, delicate Dicicil tuh udah. pelan-pelan ya kan. Sampai lunas pelan-pelan dulu, sebulan. Yang penting flat prof, Bener, kayak saya tuh. jangan sampai floating ntar puyeng. Iya, Teris lah. Opsi terakhir yang memang diprioritaskan untuk memberikan efek mini stun. Aku bilangnya mini stun kenapa? Karena penalty zone bisa dijawab dengan Purify ketika nanti Suns membawakan Purify. Di satu sisi lainnya, dengan Tough Boots setidaknya efek rantainya itu tidak akan begitu mengganggu. Dan ini dia yang membedakan game 1 dengan game 2. Game 1, Blacklist, lack of CC. Di game 2 mereka sadar, oke kita butuh CC-nya deh. Yep. Jadi bukan hero rotasi sekarang. Hero yang mempertahankan diri di laning. Teris lah. Cuman sekarang untuk Terisla sendiri ya, Moskov juga cewek harus lebih berhati-hati. Kita udah sering banget bagaimana serangan yang akan dilakukan oleh Terisla, penalty zone flicker itu pun bisa menangkap. Karena kita tahu jarak dash, habis Walker yang dimiliki oleh Moskov itu juga nggak gede-gede banget. Jarak untuk dia memberikan hit juga marksman paling rendah jaraknya. Dan ini yang harus diwaspadain oleh cewek itu sendiri. Dan game kedua sesaat lagi akan langsung kita segerakan, kita sikat langsung untuk melihat apakah round kedua ini akan menjadi milik dari Onyx atau menjadi milik dari Blacklist. Blacklist International versus Onyx Indonesia akan berlanjut dan di game yang kedua kali ini kembali dengan recall tas tribute untuk Hornet kali ini keluar kembali di arah mid lane di menit bahkan belum 1 menit ya Pak Bulung ya. Belum ada. Belum. Dia pakai retri. Wise. Iya, dia Nggak jarang, protes. enggak. Soalnya dia jarang untuk bergerak ke arah Lito. dari Lito Wanderer. Dia akan lebih mementingkan orange buff dan purple buff terlebih dahulu diamankan ketimbang dia langsung menuju ke arah Lito Wanderer karena dia butuh Oh My Venusnya level 2 duluan. Yep.
Oke, Kiboy coba lihat rotasinya, dia memutar jauh banget loh guna untuk bisa mendapatkan aja ke arah all. Cewek akan ngasih informasi, ada pertukaran posisi, akankah berhasil tertangkap kalau sampai Iron Connect dan Flicker bayi belakang. Ini akan menjadi sebuah waktu yang emang bisa mereka ambil terlebih dahulu. 2 menit tanpa flicker bagi sosok Beatrix itu udah pasti bakal jadi malapetaka. Iya. Apalagi ketika nanti gankingnya itu gak cuma berdua tapi bertiga, tiba-tiba Samsnya datang dengan reward manipulation. Nah dan itu lihat, dia, Spiro Miserinya udah mulai connect. Untung saja dia masih bisa melepaskan dirinya. Wah, Oke. refleks yang begitu luar biasa dari cewek ya. Refleks yang tiba-tiba mengejutkan, tapi di sisi sebaliknya lihat Wise sudah level 4. Ini harusnya agak cukup berbahaya. Melihat dari para pasukan dari Blacklist International, mereka udah standby on position. Tapi nampaknya dengan ada pergantian posisi dari arah bottom menuju ke arah mid kembali, mereka mungkin masih cacing-cacing naga-naga kali ini. Cacing-cacing naga-naga, baik. Ya, ini emang 3-man move yang selalu mereka lakukan ketika membawa Novaria. Jadi tujuannya jelas banget ingin membukakan jalan agar Valentina dan juga Novarianya ini bisa mendeliver damage sebanyak mungkin. Namun di satu sisi lainnya, kalau kita melihat dari setup turtle-nya, hanya Edward yang baru secepat itu mendapatkan level keempatnya. Oke, turtle kembali terjadi. Udah dipok terlebih dahulu oleh para pasukan dari Blacklist International. Hah, nggak ada asal Mereka udah bakal standby. No Astra recall for this time. Kairi akan coba membuka reward manipulation. Akan dibuka di depan sana banget. Retribution. Watch berhasil mendapatkannya. Kairi akan coba ditangkap begitu saja. Dan hampir saja terdapat 1 point kill. Di sini sebaliknya All ditumbangkan salah pick off di arah bottom lane. Tapi Kairi harus ditumbangkan oleh para pasukan dari Blacklist International. Plus flicker dari seorang Edward. Yap, cuman sekarang cewek udah mendapatkan satu waktu yang begitu baik karena dia bisa memanfaatkan platingan yang akan dia segera lakukan. Karena tadi udah ada tuh, cuman sekarang kehabisan dengan wave minion, dia pun harus mundur kembali di tempat lainnya nih Prof. Boot. Ya, mengeluarkan 1 buah electrifying beats untuk mengusir juga Edward agar setidaknya melakukan recall. Dan lihat, corruption side di menit yang kedua 40 tadi. Dan Owl benar-benar tertekan, ketinggalan farming sekitar 700 gold. Dalam posisi sekarang yang tentunya diuntungkan sekali bagi cewek. Renas apatinya hanya untuk mereset saja dan last hit masih diamankan oleh Owl. Sayang sekali nampaknya. Hampir aja itu Kiboy Ya, ya. karena dia tahu kalau misalkan Owl-nya ini udah flicker. Jadi kalau seandainya itu tadi nggak ada tactical repositioning, nah pasti bakal jadi makanan untuk Onyx itu sendiri. Yap. Jadi Kiboy dan juga cewek dengan deretan dari talent emblemnya yang tadi udah terlihat. Ada Impurage juga kalau nggak salah yang udah diamankan oleh Suns. Alright, tapi kalau misalnya kita melihat dari posisi Suns di arah mid lane, dia tidak mau terlalu terburu-buru ya. Ini agak cukup berbeda dengan pergerakan dia sebagai seorang mid lane yang cukup agresif. Notabene-nya dia akan lebih mengamankan Tivan kembali, tapi Kiboy akan menjadi korban selanjutnya. Flicker berhasil dikeluarkan begitu saja. Belum ada yang bisa mendapatkan seorang Kiboy. Bahkan di sisi sebaliknya, ini ada 1 buah sabitan tombak lintas Sumatera yang gagal. Untuk last hit lebih tepatnya. Iya, Itu di-clear aja. dia mau last hit gerobaknya karena itu yang paling penting dari gold laner. Untungnya dia dapat, jadi nggak bakal merugi-rugi banget lah. Dan kali ini langsung dipaksa reward manipulation. Oke, Edward kena flicker. Langsung reward manipulation diberikan kembali pada pasukan dari Blacklist International. Ini ada informasi yang cukup mahal banget untuk Oni Indonesia. Kalau di tim fight nanti, Edward kemungkinan tidak akan memiliki penalty zone. Yap, oke ada 3 player sekarang dia bergerak di bagian bawah tapi terlihat Astral Echo-nya. 1 Iron Hook gak kena ke arah siapapun. Turtle akan menjadi tujuan oleh Blacklist International dan Boots sudah mulai bergabung. Dengan efek Refine udah langsung dikeluarkan. Boots-nya ada 1 dari Clash yang langsung dikeluarkan dan benar saja Turtle-nya berhasil diamankan. Tapi Wise berusaha untuk maju ke bagian depan dan juga cewek udah berhasil maju dan efek Tone yang dikeluarkan. Tapi Edward mundur kembali dan juga tertinggal nih Zi. Press Rod berhasil dikeluarkan begitu saja tapi Edward bakal coba dihajar. Fiction this moment dan bakal terperangkap. 1 hit terakhir menuju ke sarang Yue gagal didapatkan. Tapi keuntungan dimiliki dari Blacklist International kali ini hanya sebatas point kill. Dari segi objektif gaming mereka gagal mendapatkan turtle dan bahkan Oh My Venus masih mau lebih. Kiboy kembali coba untuk mengcover pergerakan dari seorang cewek atau CW. Yep. Ini untuk cewek sendiri untuk damage-nya ya belum terlalu besar. Dia masih butuh DPS yang jauh lebih besar lagi. Mungkin untuk Corruption Side oke lah udah ada gitu. Tapi hanya dengan Corruption Side untuk menyikat ke arah dari Edward, Wise, ini butuh waktu ya lama banget jadinya. Ya di satu sisi lainnya kali ini Turret mungkin agak sedikit terancam karena tadi di menit yang keempat udah ada rotasi duluan dari All. Karena dia sadar betul dia kalah lane, dia daripada lama-lama di arah bawah dan Turtle dia juga stay di bawah. Mendingan dia main split aja. Dia tidak memakan gerobak gold yang begitu banyak, tapi setidaknya dia makan platingan gold
di arah top lane dari XP lane-nya. Alright, tapi di arah top lane bahkan konsel telah dikeluarkan karena informasi telah diberikan membuat para pasukan dari Blacklist International stand by the position. Golden Star dimiliki. Para pasukan dari Blacklist mereka masih gagal mendapatkan 1 point kill, tapi setidaknya at least mereka mendapatkan 1 buah top turret, Papolo. Yep. 1 outer turret. Mereka udah mulai membalaskan keadaan apa-apa yang udah dilakukan di game yang pertama tadi. Mereka belajar, mereka evaluasi cepat dengan Beatrix, mereka paksa. Mereka buat sebuah area yang memang tadi tempat lain ada fight dan juga ada space yang diciptakan. Outer turret sekarang udah mulai berantakan. Ice Queen Won, Blade of Despair, item-item core sudah mulai diamankan dari masing-masing players. Dan kalau kita melihat dari Keyboy, Iron Hook yang dari tadi mungkin dilepaskan, belum mengenai siapapun target karena memang minimnya informasi yang diberikan. Berbeda dengan Novaria. Dia punya Astral Echo, dia bisa membuka luasnya map yang nantinya akan menjadi teritori dari Blacklist International itu sendiri. Sementara item Radiant Armor, jawaban dari Suns. Agar nantinya ketika ada real world manipulation, dia bisa mendinai magical damage. Ya, sini dia yang diinginkan oleh seorang Suns, tapi ternyata real world manipulation telah dibuka, membuat buying time yang dimiliki dari para pasukan Blacklist International, membuat free turtle kembali di tangan dari Blacklist. 2 turtle, no perfect turtle untuk kedua belah tim dimanapun. Dan bahkan ada Boots kembali lagi mencoba untuk berdansa, bernyanyi. Dan membuat para pasukan dari Black di sini agak cukup ketar-ketir dengan damage yang dia miliki. Iron Hook tidak manciman yang mantap nampaknya 40 kali ini. Betul sekali, tapi sekarang point kristalnya connect ke arah 2 orang loh. Ada Efek Slow, ada Wise yang tepat berada di depan dari Keyboy, tapi mereka belum mau melakukan sebuah team fight ya. Kecuali nantinya mungkin ada 1 orang yang benar-benar tertarik, tapi di bawah. Lagi dan lagi, ada sebuah setup yang begitu baik, untungnya sempat pulang. Ini namanya metode Kamboja. Mereka nggak mau team fight sebelum item jadi. Iya. Mereka lebih milih untuk save position dulu. Onyx lebih penting punya item ketimbang memaksa team fight di early game, tapi nggak dapetin poin yang trade-nya seimbang. Dan lihat di top lane. Waduh. Kairi terperangkap, mencoba menyelamatkan dirinya. Masih ada ikat sabu-sabu di depan sana. Keyboy mencoba melakukan zoning out, tapi oh my Venus almost but it's never enough. Tidak membuat seorang Kairi berhasil ditumbangkan di arah top lane, Papolo. Enggak sebanyak ini spesies ikan di dunia, kenapa lu memilihkan sapu-sapu, Ji? Ya karena dia berada di lantai gitu loh. Iya. Karena kan bisa dibilang. Agak beda emang. Agak beda memang filosofinya kalau dia. Iya. Oke lah. Iya lagi. Harusnya kan ikan hiu goyang-goyang. I love you sayang. Ikan sapu-sapu ikan hiu. Apa harusnya. tuh? I love you. Ikan hiu, ikan sapu-sapu. I miss you tuh. Apa sih? Dasar. Oke, kita langsung standby kembali ke lane of Dawn. Tapi melihat dari posisi Onyx kali ini mereka ada posisi yang cukup ketar-ketir harusnya. Kenapa? Karena 2 turret udah dimakan sama Blacklist International. Walaupun dengan posisi sekarang Onyx punya possibility untuk bisa membalikan kembali semua turret yang dia miliki dengan sangat cepat karena dia punya Moskov di sana. Ini akan kita lihat kira-kira Prof efektifnya untuk metode yang dilakukan oleh Onyx ini di menit berapa? Karena mereka kan memang menunggu item jadi nih. Item cukup lah, bukan item jadi. Ini di menit 16 baru aktif deh. 16? Iya. Buset! Serius? Ini main safe aja, asal jangan terlalu overcommit aja. Jangan terlalu banyak trade kill ya kan, jangan sampai nanti Blacklist dapat 4, ternyata Onyx cuma dapat 1. Gak apa-apa dikasih Lordnya, yang penting Moskovnya farming. Dan kalau bisa Kairinya tetap berada dalam level yang tidak begitu jauh perbedaannya. Waduh, retribusi di short point. Tapi musuh akan coba ditumbang di depan sana. Ada 1 point kill didapatkan yang sangat mahal. Battery, reward manipulation, dibalas dengan reward manipulation. Tapi nampaknya masih belum cukup enough kali ini. Tapi lihat ini cewek dia di arah maksudnya bottom lane. Ini yang ku bilang 40. Sebenarnya dia punya power untuk balikin turret 2. Dengan 2 ini dengan sangat-sangat mudah. Gak cuma itu, lihat owlnya. Dia tumbang walaupun tidak menggunakan flicker. Tapi vengeance dari Boots membuat hal tersebut jadi nyata, yaitu adalah engage terhadap gold laner belakang tanpa ada efek suppress. Dan sekarang memang terlalu jauh sepertinya dari all-nya itu sendiri untuk menggapai item-item magic defense. Karena kalau kita lihat dari Boots-nya itu sendiri, dia hampir mendekati ke arah Bloodwings. Dan dia selalu membuat item seperti itu. Habis Holy Crystal, langsung Bloodwings. Ya karena gak pakai lama dia. Ini udah jamnya Boots untuk bekerja ya. Untuk emang bisa mengusir Beatrix-nya keluar dari kerumunan team fight nantinya. Karena dengan Joy yang ada di bagian bawah sekarang, mobilitas dia sangat tinggi. Dia untuk bergabung sama dengan rekan-rekannya sangat cepat sekali. Tapi Lord, ini yang harus diwaspadain oleh Onyx. Dengan 1 Lord ini bisa aja objektif lain juga berantakan. Posisi 4-1 di mana Boots-nya lebih mengendalikan yang ada di bawah. Karena biar tidak terlalu ini juga ya, outnumber juga di arah top lane-nya. Dan lihat,
secepat itu untuk urusan clear wave. Yes, lifestyle-nya juga udah mulai kenceng Lifestyle. Oke, lifestyle-nya udah mulai. Lifestyle. Gaya hidup dong. Oke. Nih gue udah megang pulpen kayak begini. Oke, tapi orang bakal ada Supra satu menuju ke arah seorang My Venus ter-take down. Fokus ke arah belakang, bahkan harus menggunakan flickernya. Informasi telah diberikan, tandanya apa? Boots bisa bebas meng-reach up seorang karena no flicker untuk kali ini. Dan ini dia yang dicari sama Onyx. Mereka ingin mengulur waktu selama mungkin agar cewek Kairi dapetin item maksimalnya. Dan jangan lupakan, Boots sesaat lagi dia punya Blood Wings. 4 lawan 1. Apakah bisa escape? Sakit banget. Digocek. Sakit banget. 4 versus 1. Boots still survive kah? Nampaknya kakal. Dibalikan kembali keadaan, tapi lihat cewek. Wah, 2 tower. Menukar ke semuanya itu dengan sangat maksimal. 2 turret ditukar dengan seorang Boots. Mahal nian, Pak Pulung. Ini cewek udah kayak sales yang dikejar sama deadline-nya nih. Di mana penjualannya? Sekarang mau nggak mau hari ini udah harus ada datanya ataupun tertutup semua target dan bener. Inner taring bagian atas udah hancur lagi, Pak. Bahkan Main samping nih. main samping dua-duanya hilang. Ini lagi-lagi cewek masih punya satu slogan Pak Pulung dengan Apa itu? Tambocie. Tapi If, sekarang untuk Suns kurang mengetahui ataupun tidak melihat bagaimana pergerakan Yu tadi yang udah masuk dalam rumputan. Hanya saja sekarang Retribution udah mulai connect, tapi Wise-nya udah mendapatkan begitu banyak damage yang masuk di dalam tubuh dari cewek. Tapi Wise masih berhasil perkit dari area tersebut, selamatlah sudah dirinya. Ya, efek dari Demon Hunter Sword Golden Staff tentu akan membuat bagaimana cewek makin powerful dengan Hasclaw-nya. Inspire pun ready dan teamfight mungkin akan dipaksakan nantinya ketika Blacklist International berada dalam posisi yang terlalu offside. Oke, masih menunggu permainan dari Blacklist Internasional dan bahkan ini dia. Mereka harusnya akan teamfight di sini. Mereka nggak akan lepasin Lord yang di menit ke-12. Kenapa? Karena mereka sangat membutuhkan dari charge Lord itu sendiri. Bahkan para pasukan dari Blacklist Internasional mereka udah standby on position. Informasi telah diberikan, Edward berada di arah top lane. Akankah mereka akan memancing team fight? Dan Blacklist International udah berada di garis depan. All standby on position. Satu Iron Hook, gagal tapi post. Versus everybody, menuju ke arah seorang tidak bisa ditembak. Dan bahkan menggunakan flickernya, mau tidak mau. Membuat Kairi mendapatkan free hit. Surprise, membuat para pasukan dari Onyx Esports kali ini mendapatkan satu ball Lord. Walaupun cewek ditumbangkan bersama dengan seorang Boots, setidaknya leading phase mereka masih dipegang dengan adanya 2 turret di atas dan 2 turret di bottom lane. Belum bersama dengan Lord nantinya. Yep, tadi nggak ada Beast Walker, dia nggak bisa lagi ngedes ke belakang, tapi barusan ada Pedat dan juga penalty zone sepertinya udah mulai connect di area tersebut dan Franco pun harus hilang. Oke. Dengan Franco hilang bersama dengan Lord yang kali ini. Cuma masalah utama untuk Blacklist Internasional adalah Lord muncul bersamaan dengan Boots dan juga cewek yang standby position. Retribution dari Kairi terlalu terburu-buru. Nampaknya agak sedikit ragu di depan sana Pak Pulung. Yep, Renar. Buset, ada 2 sniper jarak jauh. Yang satu physical, satu magical. Lu bakal pilih yang mana? Kayaknya mending physical sih, karena yang magical punya dire hit ya. Anyway, di satu sisi lainnya, karena ini udah balik lagi dari Onyx, mereka bakal setup. Hanya saja, yang sangat disayangkan adalah flicker dari Kiboy ini masih belum ready. Kalau sudah ready, sudah bisa dipastikan akan ada satu front line yang mungkin akan bisa langsung di Bloodihan. Atau setidaknya nanti Boots akan di follow up oleh Kiboy dengan menggunakan satu buah flickernya. Oke. Masih menunggu Kiboy mendapatkan satu nampaknya di sini Pak Pulung ya. Yap, hampir aja. Dari tadi belum ada satu tarikan yang emang krusial banget yang diciptakan oleh Kiboy. Tapi kita juga berharap nantinya ya dengan adanya flicker yang mungkin beberapa kali flicker dan juga Silent Rope. Oke, satu item yang bagus banget. Athena Shield kayaknya bakal dimiliki oleh cewek karena secepat mungkin dia ingin menghindari satu buah dire hit yang dimiliki oleh Oh My Venus. Karena memang balik lagi combo sniper dan juga Astra Recall ini sangat mengerikan sekali. 2 arah sekalipun bisa dia lontarkan. Dan di satu sisi lainnya, itu dia yang paling menyebalkan dari Novaria. Pematahan setup dan durasi 8 detik mendapatkan informasi dari Onyx. Sehingga nanti ketika di area Lord, ini yang paling berbahaya Novarianya sebenarnya, ultimate-nya. Apalagi durasi 8 detik ultimate-nya, cooldown-nya cuma 20 detik. Jadi ada interval waktu 12 detik untuk melakukan setup dari Onyx. Gimana caranya Onyx untuk menemukan setup tersebut lah yang nanti akan menjadi jawabannya untuk 40 detik ke depan. Yap, ini deh cewek orange buff akan menjadi satu bahan bakar dulu untuk dirinya sebelum nanti mungkin ada team fight yang akan terjadi karena udah ada setup lagi dari Blacklist di bagian tengah. Ini udah yang ini setupnya 4-1, 4-1 dan 4-1 ini baru kelihatan aja nih Franco ke bagian bawah nih. Coba back up ya. Yep.
Bahkan lihat Kairi sampai pakai retributionnya karena dia terjadi traumatik ketika orange buff di arah bottom lane dikasih ke arah cewek. Iya. Tapi ternyata diambil sama seorang Wise. Wise. Dan bahkan tadi juga bisa purple buff diamankan oleh seorang Oh My Venus. Informasi yang telah terlihat adalah di mana bus arah di arah bottom lane. Blacklist International stay by position. Kembali lagi belum terjadi Iron Hook mancing mantia mantap dari seorang Keyboy. Masih menunggu momentum. Dan Lord kali ini akan menjadi satu momen yang sangat penting. Kairi bakal coba di-all begitu saja. Kairi ter-take down. No retribution. Masih ada satu boy immortal tapi dengan sangat cepat dihilangkan oleh para pasukan dari Blacklist International. Blacklist International berada di posisi yang sangat diuntungkan dengan adanya 4 versus 5. Tapi ternyata Edward akan mencoba mencari satu bot zoning out terhadap para pasukan dari Blacklist. Oh My Venus standby opposition, dilakukan manipulation. Tapi lihat damage dari seorang cewek. Terlalu sakit cewek masih berada di depan sana. Depan karena press point yang hendak menaik siapapun. Di sini sebaliknya, Bruce berhasil diberondong oleh para pasukan dari Blacklist International. No retribution, Wise memiliki retribution. Flicker telah digunakan. Iron Hawk! Tapi nampaknya masih gagal untuk bisa mendapatkan Lord yang kali ini. Oh my God! Ini bukan hal yang baik untuk para pasukan dari Onyx Indonesia. Karena mereka kehilangan 3 pemainnya, Profesor. Wah, ini kalau misalkan kita lihat sedikit ya, bagaimana all-in-nya Blacklist International kepada Kairi itu adalah awal mula dari bagaimana Blacklist melakukan setup. Berarti memang ketika berdekatan dengan menit-menit atau detik-detik Lord muncul, kayaknya harus lebih berhati-hati dan harus lebih memperhatikan bahwa pemegang kendali map untuk saat ini ada di tangan Novaria. Makanya setiap map akan dibukakan oleh Novaria, dia akan mencari informasinya dari Oh My Venus sehingga macro play dari Blacklist ini lebih unggul satu langkah sedikit daripada Onyx. Hanya saja untuk urusan defense balik lagi dengan pasif daripada Moskov cewek seharusnya bisa maksimalin hal tersebut agar tidak semudah itu Blacklist melakukan endgame. Oke, karena masih terlalu jauh dari endgame, bakal Lordnya ditahan sebelum memasuki satu base turret. Selesai dengan sangat cepat, tidak ada charge. Dan bahkan dengan adanya Lord di menit kali ini benar-benar nggak cuan kalau menurut aku. Kenapa? Inner turret pun bahkan masih ada tersisa satu di bottom lane walaupun di mid lane pecah. Oke, itu Udah mulai dia. lengkap juga itemnya. Tinggal kita lihat nanti apakah secepat mungkin dari Kairinya akan menggantikan immortality tersebut dengan Winter Truncheon. Dan 5 pemain ke arah bottom lane langsung terspill juga sepertinya. Waduh, ditembak, di-all-in begitu saja. Terperangkap oleh para pasukan dari Blacklist International. Terperangkap, dan bahkan di depan sana Reward Manipulation membuat seorang Western shutdown. Finally, Wise kali ini tidak bisa menjadi satu badan untuk para pasukan dari Blacklist International. Maciman yang mantap! Walasen, cewek berhasil mendapatkan satu point kill. All di depan sana, masih coba untuk melakukan one balance situation. Terperangkap, satu maciman dia mantap di momen yang sangat tepat, Pak Bolo. Yap, itu tadi Iron Hook ditambah lagi dengan ada satu Spear Missile yang emang mementokkan langsung Wise ke arah dinding. Tapi Venus berusaha untuk memberikan bantuan, hanya saja tertangkap juga. Ini dah momen balikan yang akan diberikan kepada Moskov ataupun nantinya keseluruhan dari Onyx untuk bisa membabat habis seluruh turret yang ada. Iron udah mulai connect lagi. Langsung dari selanjutnya terperangkap. Edward masih bisa balikan ke arah belakang bisa dengan penalty zone yang all out untuk defensif. Tandanya kali ini ikan sapu-sapunya melenceng. Nampaknya tidak pakai power steering. Udah all out semua loh tadi, udah all in semuanya di situ. Tapi apalah daya, ada flicker dan juga penalty zone tadi yang sepertinya dikeluarkan ya, Prof. Ya, untuk defensif jadi tidak akan ada serangan ofensif ke arah belakang. Cewek sepertinya cukup bebas. Apalagi Inspire-nya akan ready sesaat lagi. Tinggal kita tunggu nih, Keyboy dengan Iron Hook-nya berhasil mendapatkan Oh My Venus. Setidaknya itu menjadi jawaban. Karena Oh My Venus dari tadi benar-benar mengendalikan dengan Astral Echo-nya. Dari lini belakang, dia tidak tersentuh. Sekali tertangkap, Blacklist sudah bisa dipastikan akan lumpuh. Dan untuk Lord saat ini, ada kemungkinan Onyx akan mengembalikan bagaimana counter attack-nya. Dengan keuntungan di arah bottom lane, split push bisa dibuka. Tapi di arah top lane-nya Kairi, ingat dia ada efek knockback. Sehingga akan menguntungkan sekali dengan deadly catch. Dilepas. Apakah benar-benar dilepas? Kairi lagi-lagi benar-benar diberhentikan dengan Reward Manipulation. Tapi ternyata belum selesai sampai di sini. Apakah berhenti? Masih di depan sana. Mereka coba adu divine, tampakkan retribution gagal. Berasa didapatkan oleh para pasukan dari Blacklist International. Keyboy di depan sana akan coba ditumbangkan. Immortality sudah tidak ada. Dan Wise akan menjadi korban keganasan dari seorang bot. Bot versus terjadi. Dan bahkan di depan sana shutdown terjadi. 2 point kill. Bahkan membuat para pasukan dari Blacklist International mendapatkan kerugian 3 man down. Counter setup itu yang dinantikan oleh Onyx.
Mereka sudah paham betul. Selama ada Astral Echo, selama ada ultimate dari Novaria, mereka nggak akan bisa set up. Mereka nggak bakal bisa. Kalau Astral Echo-nya udah keluar, itu baru saatnya Boots akan bersinar. Dan ini dia, Lord yang hanya akan jadi Lord giveaway. Sia-sia. Sia-sia. Karena apa? Karena memang walaupun Lord menit 18 tidak akan ada efek apapun. Dan lihat minion di arah mid lane akan didorong oleh Onyx. Mereka akan memanfaatkan dua lane untuk push. Mungkin bisa endgame. Oke, ini bencana untuk Oni. Reward manipulation, fokus ke arah base-nya. Gak boleh apa-apa Fokus terjadi. Moskov. Cewek! One moment Israel. Satu momen membalikkan kembali kanan. Oli Indonesia One moment. menggentarkan Kambodia. Oke, lagi dan lagi di game yang kedua menjadi milik dari Onyx. Dengan satu momen counter setup. Pak Pulung, Oj, ingat gak tadi menit berapa aku bilang? iya, 16? 16 ke atas. Bener-bener kebalikan. Betul. Dan itu dia momennya dimulai dari ketika Lordnya tidak bisa memasuki teritorial dari Onyx. Mereka dari Blacklist tidak akan ada yang mampu untuk masuk ke dalam high ground karena selalu ada zoning out dari Boots-nya. Boots paham betul siapa yang harus dia zoning, siapa yang harus dia kasih electrifying beats. All adalah kunci jawabannya karena All tidak akan bisa bermain front to back. Franco bukanlah target yang tepat. Kalau ditembakin sama Beatrix, ya udah pastilah. Kalau Beatrix nembakin Franco, Franco-nya tinggal langsung Iron Hook. Tinggal langsung digigit juga pakai Bloody Hand. Dan Onyx memastikan bahwa cewek memiliki range yang aman, nyaman, tentram. Dan ini dia jawabannya, counter setup yang dinanti-nantikan sehingga mereka berhasil untuk memberikan Lordnya secara cuma-cuma. Namun poin killnya ada 3 di sana. Dan Bane memang ditugaskan untuk menebas-nebas turret dari Blacklist International. Menebas-nebas. Hah? Wah, Hah? tapi Burst sih tadi emang bener-bener Burst udah kayak balik lu semua. Kalau aku Kairi, kalau misalkan tadi Ranger Mas sempat bilang ini bakal diberikan atau enggak sebenarnya Kairi udah tahu. Dia cuma bakal mundur, Yue-nya tutup ultimate karena dia tahu kalau dia terlalu lama di situ bakal diserang nih, entah sama Boots atau sama Keyboy. Makanya pas ditutup, balik badan lagi kan Kairinya. Nah, langsung ikan sapu-sapunya kata Ranger Mas keluar, Deadly Catch-nya keluar dan Boots-nya tidak udah ada di atas, escape. Pak. Boots-nya Plus- udah di atas, pulang lu Nah, semua. itu dia. Karena Boots-nya dari bawah dia ke atas, ya kan? Apalagi bener-bener ditambah dengan adanya Terisla yang clear wave-nya lama, Yep. jalannya juga lama. Itu celahnya yang dicari. Udah keluar Astral Echo, Reward Manipulation IMU-nya udah keluar, terus juga Freddy-nya udah ultimate. Yang punya ultimate siapa? Cuma All. Tapi All juga udah keluar nih Virus Passion. Jadi ya udah dihajar semuanya sama Boots. All untungnya ketarik. Untungnya Iya. ketarik satu Iron Hook tadi yang dimilikin oleh Franco Dan yang siapa digunakan yang oleh menduga? Keyboy. Bagus banget. Ya, Pas lagi nih biru ya. Pas siapa lagi nih biru sangka gitu loh. Iron Hook-nya padahal di depan ada Wise. Yep. Dia belokin ke kanan. Wah. Ya kan? Itu Ada luar All biasa. di sana. Untung satu momen terakhir tadi ngedapetin langsung ke arah dari All dan MVP-nya cewek. Ini dia, Moskov pendobrak turret dari cewek karena dia benar-benar bertugas untuk mengambil semua opportunity, semua keuntungan, semua advantage yang nantinya akan di-convert menjadi gold. Dan itu dia, humble cewek. Punten A, ya kan? Dan MVP, ya cewek, Boots mah sama. Ini tipikalnya diem. Iya. Diem, sangar bos. Iya. Dan heat map-nya, ini kita bisa melihat 5 menit sampai dengan 10 menit akan ada terjadi sebuah push yang begitu banyak dari mid lane, top lane, dan sempat juga kita beralih ya kan, menemukan jawaban di arah bottom lane dengan 2 turret yang diamankan oleh Moskov. Karena balik lagi, Moskov di sini tujuannya bukan untuk mendeliver damage saja, tapi untuk menghancurkan turret sehingga dari sisi bagian kanan dan kirinya Blacklist International mereka bisa di flank, mereka bisa di backstep. Dan counter setup tersebut berhasil diamankan karena aku yakin banget kalau gini, oke kita anggap gini, di highlight mungkin akan lebih jelas nih Pak Pulung. Yep. Kalau Blacklist bermain dengan hero healer, overextend, counter setup bukan opsi yang bagus, bener nggak? Yep. Karena mereka bakal terus-terusan ngelakuin heal, favor roam item juga akan aktif, dan yang rugi adalah yang menabrak. Betul. Tapi dengan Novaria yang kemarin aku sebutkan bahwa ini hero kelima dari Oh My Venus aku anggap. Karena dari kemarin belum muncul kembali nih hero lain selain yang tadi disebutkan. Akhirnya counter setup pun bisa menjadi salah satu jawaban agar Blacklist International ini berada dalam keadaan yang dirugikan. Karena overextend teamfight biasanya tidak bagus ketika berhadapan dengan Blacklist. Tapi untuk saat ini berbeda cerita. Apalagi dalam keadaan Oh My Venus ini bukan hero healer. Jadi tentu akan sangat menguntungkan bagi Onyx ketika mereka malah memperlama teamfight-nya.
Mereka memasakkan semua source skill keluar. Mereka ingin memasakkan team fight ini jadi lebih lama di area river. Nah ini Prof, ini dia satu momennya. Immortal pecah, Keyboy hidup lagi, Iron Hook dan Bener. Butch pulang lu semua. Dan lihat cewek, dia lebih mentingin laning daripada jemput ke arah bootsnya. Alasannya jelas, mereka mau one side push. Yang pertama. Yang kedua, kalau mereka melakukan push, ada Beatrix, ada Yves dari IMU-nya Valentina, itu kan nggak bakal bisa. Clear wave-nya udah pasti cepet. Novaria juga, ya kita tahu sendiri, dia Astral Blast-nya udah bener-bener bisa meng-clear wave dengan cepat. Makanya di sini Husklaw, Athena Shield merupakan bentuk respect item dari cewek terhadap kerumunan Blacklist Internasional. Sama kayak kemarin, kita berbicara mungkin waktu ada Joy sama Varsha. Yang waktu Suns yang pakai Varsha ya kan. Pada saat itu melawan EVOS Legends. Brands tidak membuat Athena Shield. Jadi satu kali kena poke damage aja, dia bisa kena Impure Rage. Dia bisa kena juga efek dari Magic Worship. Dua-duanya aktif, udah pasti Marksman setipis Beatrix tanpa Athena Shield hilang begitu saja. Bayangin, ini all udah bikin loh Athena Shield. Udah respect. Udah respect. Udah pakai Husklaw juga. Tetap tembus. Gak bisa. Ya siapa yang kuat dengan nyanyian Joy yang gak begitu nikmat. Kasih tau Ji lagunya. Kasih coba. Teng 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 tereng teng teng tereng teng. Itu emang cover by Ranger Mas ya. Iya, Yang itulah- jelas-jelas lagunya bukan itu. Itu lagu bulanan kita kan? Hah? Starlight. Benar. Benar Pak. Bulan ini skinnya apa? Biar friendlist kita bisa 200. Tamus. Bulan ini tamus. Starlight. Dan 9-12, satu momentum saja. Di atas menit ke-16, barulah Onyx bisa membuka skenario permainan, apalagi ketika Blacklist-nya juga melakukan one fatal momentum. Yaitu adalah ketika Wise-nya terjebak dan dia lupa di belakang tembok itu. Ketika menancap Spear of Misery-nya di jantung dari Fredrin, sudah bisa dipastikan dia akan terdiam sejenak dan hanya bisa menerima damage sebanyak mungkin dari kerumunan Onyx.